Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tunanggraini dengan NIM 2201751 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah wajib, yaitu pengantar linguistik oleh Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Siti Aini Meliustis SPDM Hum. Baik, di sini tuh saya akan menjelaskan dalam materi 7. Yang pertama yaitu tentang karakteristik atau ciri bahasa, yang kedua yaitu tentang fungsi bahasa, dan yang ketiga tentang sejarah bahasa dan ilmu bahasa. Karakteristik atau ciri bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya dengan kata dan gerakan alat tangan, untuk berinteraksi dalam berkomunikasi, dalam artian menyampaikan pikiran atau gagasan atau konsep perasaan kepada orang lain yang kita tuju atau pendengar yang akan mendengarkan tentang apa yang kita bahas. Yang ketiga, ciri bahasa. Ciri bahasa terdiri dari yang pertama sistematik. Bahasa itu tersusun secara teratur dan mempunyai arti kata yang tersusun. Yang ketiga yaitu arbiter. Bahasa memiliki hubungan dengan kenyataan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Yang keempat, vokal. Bahasa didasarkan oleh bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang divisualisasikan dalam bentuk tulisan atau huruf dan gabungan yang membentuk suatu kata demi kata. Dan yang keempat yaitu bermakna. Bahasa memiliki makna Weber yang menyatakan bahwa bahasa merupakan alat yang sistematik. Yang kedua yaitu fungsi bahasa itu sendiri. Fungsi bahasa itu sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu bahasa sebagai sarana komunikasi, bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi, dan bahasa sebagai kontak sosial, bahasa sebagai sarana memahami diri, bahasa sebagai sarana ekspresi diri, bahasa sebagai sarana memahami orang lain, bahasa sebagai pengamat lingkungan sekitar, dan bahasa sebagai sarana berpikir logis, dan bahasa untuk mengembangkan kecerdasan pada seseorang. Dan yang poin terakhir yaitu tentang sejarah bahasa dan ilmu bahasa. Sesungguhnya para penyidik hingga saat ini masih belum mencapai kesepakatan tunggal tentang asal-usul bahasa itu sendiri. Tentang asal-usul bahasa sudah dimulai ratusan tahun yang lalu. Malahan masyarakat linguistik Prancis pada tahun 1866 sempat melarang mendiskusikan asal-usul bahasa. Menurut mereka, mendiskusikan hal tersebut tidak bermanfaat, tidak ada artinya karena hanya bersifat spekulasi. Penelitian antropologi telah membuktikan bahwa kebanyakan kebudayaan primitif meyakini keterlibatan Tuhan dan dewa yang mempermulakan sejarah bahasa. Teori-teori ini dikenal dengan istilah Derin Engri atau teori yang berdasarkan kedewaan atau kepercayaan itu sendiri. Memulakan sejarah bahasa. Teori-teori ini dikenal dengan istilah Derin Engri atau teori yang berdasarkan kedewaan atau kepercayaan itu sendiri. Teori ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Andres Kemberley, filologi dari Swedia pada abad ke-17. Kembe menyatakan bahwa surga Tuhan berbicara dalam bahasa Swedia, Nabi Adam berbahasa Demak, sedangkan naga berbahasa Perancis. Sebelumnya, orang Belanda Geertruida Beckhaus juga telah mengungkapkan teori bahwa bahasa di surga. Teori-teori yang dengan pendekatan modern tidak lagi menghubungkan Tuhan dan dewa sebagai pencinta bahasa. Teori tersebut lebih memfokuskan pada anugerah Tuhan kepada manusia hingga dapat berbahasa. Para ahli antropologi menyoroti asal-usul bahasa dengan cara menghubungkan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Dari sudut pandang para antropolog disimpulkan bahwa manusia dan bahasa berkembang bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia menjadi Homo sapiens
juga mempengaruhi perkembangan bahasanya. Dengan kata lain, kemampuan berbahasa dari manusia berkembang sejalan dengan proses evaluasi manusia. Perkembangan otak manusia mengubah dia dari agak manusia menjadi manusia. Perkembangan manusia itu berkembang sejalan dengan proses evaluasi manusia. Perkembangan otak manusia mengubah dia dari agak manusia menjadi manusia. Perkembangan manusia itu hingga akhirnya memanusiakan, mempunyai kemampuan untuk berbicara. Sedangkan Otto Jepens pada tahun 1860-1943 melibatkan adanya persamaan perkembangan antara bahasa bayi dengan bahasa manusia pertama dahulu. Bahasa manusia pertama hampir tak punya arti seperti lagu apa saja yang telah diucapkan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembicaraan tentang asal-usul bahasa dapat dibicarakan dari dua pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Para ahli dari beberapa disiplin ilmu masing-masing mengemukakan pandangannya dengan berbagai argumentasi. Diskusi tentang hal ini hingga sekarang belum menemukan kesepakatan pendapat mana dan pendapat siapa yang paling tepat. Sekian dari paparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.